Info resmi khusus pensiunan PNS, simak sampai selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan Kementerian Keuangan Kemenkeu, Sri Mulyani tentang pensiunan PNS makin melebar. Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut jika pensiunan PNS menjadi beban negara karena habiskan 2.800 triliun rupiah. Dikutip dari kompas.com, Sri Mulyani juga meminta untuk mengubah skema pensiunan PNS. Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri, namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh, ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi Si DPR RI, Rabu kemarin. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta merinci, besaran dana yang sebesar 2.800 triliun rupiah itu terdiri dari pensiunan PNS pemerintah pusat sebesar 900 triliun rupiah dan pemerintah daerah 1.900 triliun rupiah. Diketahui, skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni dari hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan melalui PT Taspen dan ditambah dana dari APBN. Skema tersebut juga digunakan TNI dan Polri, namun dikelola PT Asabri. Setelah pernyataan tersebut, muncul perhatian bagaimana dengan pensiunan DPR. Pensiunan DPR justru diberikan seumur hidup. Hal ini disebut warganet hal yang lebih membebani negara. Padahal anggota DPR hanya menjabat selama 5 tahun, tidak seperti PNS. Sorotan warganet ini pun ditanggapi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019, Susi Pujiastuti. Melalui akun Susi Pujiastuti, ia mengaku setuju tentang pernyataan DPR digaji seumur hidup. Susi Pujiastuti juga merasa Menteri Negara juga tak perlu diberikan pensiunan seumur hidup. Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun. Hal tersebut dicuitkan Susi untuk menanggapi artikel kompas.com, dibandingkan pensiunan PNS, pensiunan DPR lebih menjadi beban. Pasalnya pensiunan DPR digaji seumur hidup padahal hanya menjabat 5 tahun. Bagaimana aturan pensiunan anggota DPR dan Menteri Negara? Ketentuan gaji pensiunan DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980, tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Dikutip dari bpk.go.id, menurut aturan tersebut, tepatnya di pasal 16, pensiunan akan diberikan seumur hidup atau hingga penerima pensiunan meninggal dunia. Pembayaran pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan a. meninggal dunia, b. diangkat kembali menjadi pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau anggota lembaga tinggi negara. Penghentian pembayaran pensiun dilakukan a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia, b. pada bulan berikutnya bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau bekas anggota lembaga tinggi negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau anggota lembaga tinggi negara. Dan jika penerima pensiun anggota dewan meninggal dunia, dana pensiunan akan diberikan kepada istri atau suaminya yang sah dengan besaran 72% dari dasar pensiun. Dikutip dari kompas.com, uang pensiunan DPR yakni 60% dari gaji pokok yakni mencapai 3,02 juta rupiah untuk anggota DPR yang merangkap ketua. Angka ini 60% dari gaji pokok sebesar 5,04 juta rupiah per bulan. Dan untuk anggota DPR yang merangkap wakil ketua, uang pensiun yang diterima Rp 2,77 juta. Dan anggota yang tidak merangkap jabatan, mendapat uang pensiun sebesar 2,52 juta rupiah. Tak jauh beda dengan DPR, Menteri Negara juga berhak mendapatkan uang pensiunan yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Dikutip dari bpk.go.id, dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1980, tentang hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda dudanya bab 5 pasal 10. Dalam aturan tersebut disebutkan jika Menteri Negara yang berhenti dari jabatannya berhak mendapatkan pensiunan pokok sebulan 1% dari pensiun untuk tiap bulan dari masa jabatan. Dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.
Dana pensiun akan dihentikan jika menteri negara meninggal dunia atau diangkat menjadi pejabat negara eksekutif.